yang jelaskan di dalam supaya lebih jelas lagi saudara, di dalam Wahyu ya. Wahyu 1 ayat 7 ya. Di sini dia jelaskan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Di dalam 3 ayat ini ya menjelaskan bahwa Yesus itu dia tidak datang kedua kali itu dengan berinkarnasi lagi, saudara. Ya. Banyak yang saya dengar itu khotbah-khotbah yang seperti ini bahwa dia datang berinkarnasi, saudara. Ya, sudah saya jelaskan ya di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes, bukan di dalam Yohanes, saudara, sorry, di dalam Kisah Para Rasul, saudara, ya, sorry, bukan Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul, ya, 1 ayat 6, ya. Bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ya tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang kalian, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya, ketika mendengarkan khotbah itu perlu kita harus mendengar dengan baik-baik ya. Perlu kita gali terus, perlu kita selidiki ya. Karena banyak yang mengerti tentang firman Tuhan itu ya, banyak saudara, tetapi banyak juga yang salah paham tentang firman Tuhan. Banyak juga yang salah paham, salah pengertian ya. Menafsirkan Alkitab itu perlu hati-hati saudara ya. Dan kita yang mendengar juga perlu hati-hati, jangan mudah percaya ya. Selidik baik-baik. Jadi dijelaskan di sini saudara bahwa ia datang dengan cara yang sama seperti pada waktu itu murid-murid melihat bahwa Yesus naik ke surga itu, dia akan kembali dengan cara yang sama. Berarti Yesus naik ke surga ini, dia akan kembali ke dunia ini dengan cara yang sama, anak manusia. Yesus itu sendiri ya, anak manusia yang telah duduk di sebelah kanan Allah di dalam kerajaan surga, yang telah menjadi raja di atas segala bangsa ya, yang telah menjadi penguasa di seluruh alam semesta ini saudara ya. Dia akan datang kembali seperti Yesus Kristus anak manusia dengan kemuliaannya ya, di atas awan-awan dengan kekuasaan yang datang, dan semua manusia akan meratap ya dan melihat dia. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kira-kira seperti itu, bahwa anak manusia itu datang kedua kalinya itu ya, bukan dengan cara berinkarnasi ya, bukan dengan cara yang lain ya, tetapi dia akan datang seperti para muridnya itu dalam Kisah Para Rasul itu naik ke surga dengan cara yang sama. Ia kembali ke dunia ini, ia datang kedua kali dengan cara yang sama ya. Ia datang dalam awan-awan, dalam kekuasaannya ya, dalam kemuliaannya bersama para malaikat ya, untuk menghakimi dunia atau menghapus segala karakter manusiawi dari akar dosa ya, memulihkan manusia dari segala dosa ya, sehingga supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi seperti itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan salah paham tentang pada akhir zaman atau tentang bagaimana sih Yesus ini datang kedua kali, dengan seperti apa ya, dengan wujud seperti apa, dan dengan cara yang bagaimana ya. Ini saya sudah jelaskan kepada saudara semuanya tentang Yesus yang datang kedua kali ya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa yang harus dan yang perlu kita lakukan sekarang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ya, yang perlu kita lakukan adalah mari kita ya saat ini ya, dengan kita serius menanggapi firman Tuhan, dengan kita terus belajar ya, mengenal firman Tuhan ya, dengan kita selalu bergumul
ya, berbagi tentang firman Tuhan, saling sharing bersama teman, saudara kita, siapapun, ya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dunia ini, ya, waktu dan kesempatan kita untuk bertobat, waktu dan kesempatan kita untuk mencari kerajaan Allah, waktu dan kesempatan kita untuk mencari itu kebenaran, waktu dan kesempatan kita untuk mencari itu keselamatan. Ya. Hanya di dunia ini, saudara, karena ketika kita hari penghakiman itu datang, tidak ada lagi waktu kita untuk apa? Untuk bertobat. Tidak ada lagi waktu kita untuk apa? Untuk mengubah hidup kita atau untuk mencari kebenaran itu. Ketika penghakiman itu datang, disitulah kita akan dipulihkan, ya. Situlah kita akan dibersihkan, saudara. Ketika hidup kita di dunia ini selalu berada dalam jalan kebenaran, mengikuti segala perintah Tuhan atau ajaran Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus ketika ia datang kedua kalinya pada penghakimannya akan membersihkan akar dosa dalam hati kita dan layak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang, saudara-saudara, waktu ia masih di dunia ini sebelum penghakiman itu datang, ia selalu sibuk dengan dunia ini. Ia hidup dalam kemegahan, ia hidup dalam pesta pora dan lain sebagainya, segala kejahatan dunia ini, hidup dalam pencemaran. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terjadi adalah ketika pada penghakiman ia akan dibuang ke dalam neraka, ya, karena tidak tempat baginya dalam kerajaan surga. Dia tidak ada tempat dia dalam kerajaan surga, tempatnya adalah di dalam neraka, ya. Dan jangan sampai itu terjadi kepada kita anak-anak domba, kepada kita anak-anak Allah, kepada kita pengikut-pengikut Kristus, ya. Ini harus kita persiapkan, saudara, dalam kehidupan kita mulai dari sekarang, ya, sebelum hari itu datang, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ketika ia datang, ya, di dalam awan-awan, ya, dengan kemuliaan, dengan kekuasaannya untuk menghakimi dunia, untuk memulihkan dunia, saudara. Sebelum itu terjadi, sebelum waktunya itu datang, maka pada saat ini mari kita persiapkan diri kita, ya. Mari kita cari itu kebenaran, mari kita belajar mengenal firman Tuhan, ya, dan kita terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, manusia itu semua adalah berdosa, ya. Manusia itu tidak ada yang benar, saudara. Setiap manusia akan melakukan kesalahan, setiap manusia akan berbuat dosa, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mengenal kebenaran, ya, mengikuti segala perintah-perintah Allah, ya, dengan kita selalu berusaha dan jangan putus asa, ya. Sering kali kita jatuh dan putus asa, ya, karena ketidaktaatan kita, ya, karena ketidakkesetiaan kita, maka kita mudah putus asa, ya. Makanya saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan mengenal kebenaran firman Tuhan, setiap orang setia dan taat perintah Allah, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan akan selalu menyertainya dan ia berhak untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, pada saat ini, ya, dimanapun saudara berada, ya, mungkin saudara berkata, ya, mengikuti Tuhan itu sangat berat, banyak tantangannya, ya. Kira-kira banyak yang mengatakan hal seperti itu, ya, mengikuti Tuhan Yesus itu banyak tantangannya, banyak cobaannya, ya. Saudara-saudaraku terkasih, memang, ya, mengikuti Yesus Kristus menuju pada jalan kerajaan surga itu sempit, ya. Sudah dijelaskan, saudara, dalam kitab suci, ya. Hanya sedikit orang yang mendapatinya, tetapi jalan menuju pada kerajaan dunia, kepada neraka, itu sangat luas, saudara, ya. Jadi saudara, kira-kira saudara memilih yang mana, ya, memilih jalan yang luas menuju pada kerajaan dunia, yaitu neraka, atau memilih jalan yang sempit menuju pada kerajaan surga. Jalan sempit itu artinya sulit sekali masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ketika kita memiliki ketaatan, kesetiaan di dalam hati kita, bahwa kita percaya bahwa di dalam penderitaan, di dalam penyesakan akan ada kebahagiaan, akan ada pengharapan yang menjanjikan itu, yaitu keselamatan kekal bagi jiwa kita, ya.
saudara-saudara, Bapak Ibu yang beriman dan terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi simpulannya bahwa ketika kita mendengarkan khotbah dimanapun kita berada, ya jangan kita ini gampang mudah percaya, ya. Ketika kita mendengarkan khotbah dimanapun, ya perlu kita selidiki, perlu kita teliti baik-baik, ya apakah yang ia sampaikan ini benar atau tidak. Ya, perlu kita harus sharing bersama dan dengan membaca Alkitab, ya sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak, ya mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya, ya ketika saudara selalu bergumul dalam firman Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara selalu menggunakan waktu-waktu keseharian saudara untuk selalu mencari kebenaran, ya, untuk selalu mewartakan firman Tuhan, ya, saudara, saya percaya bahwa ketika hari penghakiman itu datang, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya, maka saudara akan dipulihkan, saudara akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya minta syukur dan terima kasih, ya. Karena saya bersuka cita sekali di mana saya bisa menyampaikan kebenaran firman, di mana saya bisa berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Karena inilah waktunya, saatnya, ya, saatnya untuk kita ketahui, untuk kita mengerti tentang firman Tuhan, saudara. Ya, inilah kesempatan kita, karena kita tidak tahu kapan datang hari Tuhan itu, hari penghakiman itu datang. Kita tidak tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Jadi yang perlu kita persiapkan dalam hari kita belajar mengenal firman Tuhan. Jadi yang saya sampaikan ini, yang saya berikan ini kepada saudara semuanya adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Ini sangat bermanfaat, ya. Ini sangat berguna bagi kita semua yang pengikut Kristus, bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Semoga saudara selalu bergumul dalam firman Tuhan, ya. Walaupun begitu banyak kesibukan, pekerjaan, tugas yang saudara lakukan, ya. Tetapi jangan lupa saudara, Bapak Ibu, di mana, ya, dalam setiap kesibukan jangan lupa bersyukur, ya. Jangan lupa bersyukur atas segala pemberian Tuhan dalam kehidupan saudara, ya. Di dalam penderitaan, di dalam kebahagiaan, ya. Hendaklah kita selalu bersyukur, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Ya. Biarkan hati kita, lidah kita selalu memuji Tuhan yang maha tinggi, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sebab itu layak dan pantas untuknya, saudara. Ya, ketika kita bandingkan yang semua yang kita terima dalam kehidupan, berkat yang kita terima dalam kehidupan ini, saudara, itu tidak cukup dengan pujian kita. Itu tidak cukup dengan kita melakukan kebaikan, saudara. Tidak. Itu tidak cukup. Kasihnya tidak terbatas. Berkatnya tidak terbatas yang sudah kita nikmati dalam kehidupan ini, saudara. Kita tidak akan bisa mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah berucap syukur. Yang perlu kita lakukan adalah memuji Tuhan. Menyadari semua kelemahan kita. Itu yang perlu kita paham. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih, ya, karena Roh Kudus Tuhan bekerja selalu untuk saya bisa berbagi, menyampaikan ini kepada saudara semuanya. Apalagi pada kesempatan ini, ya, tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan, hari Yesus datang yang kedua kali, ya. Saat ini saudara, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Ada gempa, ada tsunami, bencana-bencana alam yang sudah banyak terjadi. Dan juga banyak terjadi mujizat-mujizat, ya. Terjadi kesembuhan, ya, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini, saudara. Itu adalah tanda, ya, bahwa hari Tuhan itu telah datang, saudara. Hari Tuhan itu semakin dekat, ya. Jadi saat ini kejadian-kejadian seperti itu dengan bencana-bencana itu adalah hari persiapan menjelang hari kedatangan Tuhan, saudara. Jadi inilah kesempatan kita untuk kita belajar mengenal firman Tuhan, untuk kita memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan, ya, segala perintah Allah dalam tindakan dan perbuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan saya bisa berbagi kepada saudara, ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini, saudara, ini bisa bermanfaat bagi saudara,
ya, dan membuka hati pikiran saudara, ya, dan juga menuntun saudara dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus telah menyertai saudara, menuntun saudara, ya, dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dari rancangan dunia ini, yang akan menuntun saudara dengan Roh Kudus kepada kebenaran, ya, karena keselamatan, ya, keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, ya, akan diberikan kepada saudara, akan diberikan kepada setiap orang setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, tentang hari akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan Yesus, ya, ia datang sebagai anak manusia. Seperti pada waktu itu murid-murid Yesus melihat dia naik ke surga, maka akan datang dengan cara yang sama, saudara, ya. Jadi dia tidak datang dengan cara yang lain atau apapun, ya, dengan berinkarnasi atau apapun, tidak, tapi dia datang dengan cara yang sama seperti para murid Yesus waktu melihat dia naik ke surga. Ia datang dalam kemuliaan, dalam kuasanya, ya, dengan awan-awan yang datang, saudara, ya. Ia datang ke dunia ini untuk menghakimi dunia, sehingga setiap orang percaya diangkat ke dalam kerajaan surga, dan setiap orang tidak percaya dan berbuat kejahatan akan buang ke dalam api neraka. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian saya kasih dan cintai dalam Tuhan Yesus, ya, terima kasih dan saya mengucap syukur, ya, kita bisa berbagi pada kesempatan ini. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.